kita dapat berkumpul kembali di sini dan juga untuk jemaat yang mengikuti secara online, selamat pagi. Sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian Indah Rencanamu. Semuanya saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita angkat dari awal. Saya undang Ibu Ratna untuk doa pembuka. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh hadir kembali ke tempat-Mu Tuhan, ke rumah Bapa yang indah. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami akan menerima mujizat, kami akan menerima berkat yang luar biasa
dari Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk keberadaan kami. Dari hari lepas hari Tuhan Kau begitu melindungi kami, memelihara kami, menjaga kami. Semua itu karena kasih Tuhan yang besar buat hidup kami masing-masing. Percepat langkah daripada jemaat-Mu yang belum sampai ke tempat ini Tuhan, supaya mereka baik yang melayani atau yang dilayani, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara selanjutnya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, khususnya di dalam pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Dia girangkanku, ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Bangkit berdiri. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun pasti dan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya.
Benar Bapak, hanya Kaulah yang kami kasihi dan kami hormati ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menguatkan iman-iman kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berfirman, tegurlah kami Tuhan, apa salah kami, apa yang harus kami perbuat. Biarlah Engkau berfirman, supaya kami boleh sadar bahwa Engkaulah segala-galanya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu boleh dekat dengan Engkau. Pakailah Pendeta Revi untuk memberitakan firman-Mu, agar kami semua jemaat AMS ini boleh seturut dengan rencana dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami selalu akan ingat akan kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Perasaan terakhir saya di sini puji-pujian lebih lama daripada yang tadi ya. Makin lama makin cepat, padahal kan hati Tuhan disenangkan saat kita memuji dan memuliakan namanya. Namun demikian saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau ucapkan ke Om Waluyo ya. Baru ketemu ya Om ya, kalau saya sih baru lihat Om. Saya enggak, oh baru hari ini. Oh puji Tuhan. Selamat datang Om sama Tante. Senang bisa lihat lagi Om sama Tante di sini. Juga kemarin kita sudah ada pelaksanaan baptisan air. Ada 7 orang muda yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, saya tidak tahu apakah 7-7-nya ada di sini atau tidak. Tapi kemarin ada beberapa orang yang dibaptisnya dalam tanda kutip 2 kali ya. Karena waktu dimasukkan ke dalam air kurang tercover semuanya oleh air. Tidak semua kepalanya masuk ke dalam air. Nah, terus saudara jangan merasa bahwa itu tidak sah ya. Karena saya sendiri juga begitu dulu waktu dibaptis. Saya juga 2 kali saudara. Jadi waktu dibaptis dimasukkan pertama, begitu diangkat belum masuk semua kata papa. 2 kali itu dibaptis ya. Dan nggak sampai 12 jam setelah dibaptis, mobil yang saya tumpangi tabrakan sama yang sama truk. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi semua ya. Dan saya juga dibaptis bukan sama papa. Karena waktu itu keputusan dibaptis diambil mendadak saat di tengah-tengah ibadah. Jadi Tuhan gerakan hati saya, langsung saya ingin dibaptis umur 15 saat itu. Ya. Saya rasa tidak ada yang umur 15 kemarin ya. Kayaknya paling muda pun di atas SMA itu kali. Nah, puji Tuhan saudara, kita masih di dalam tema yang sama, yaitu dimanapun aku berada, kamu pun berada. Terakhir kita belajar bahwa dari situ kita mengetahui isi hati Tuhan. Ya. Hati Tuhan yang sesungguhnya adalah menginginkan selalu bersama dengan ciptaannya, dengan kita manusia. Dan kita juga belajar manusia tidak demikian. Manusia yang korup, manusia yang sudah penuh dengan dosa, tidak memiliki keinginan untuk selalu bersama dengan penciptanya. Karena itu bukan tempat yang nyaman untuk mereka. Ya, orang yang belum bertobat tidak selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Orang yang belum menerima Yesus tidak ingin kebaktian.
Orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh, tidak ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, doa, dan juga memberi persembahan. Tapi kalau orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Dia sebagai juru selamat, itu ada keinginan untuk selalu bertemu, untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang terakhir kita sudah bicara bagaimana melihat Daud sebagai salah satu contoh yang punya kerinduan satu-satunya untuk selalu bersama atau berada di rumah Tuhan, berada dengan Dia. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel, dari sejak awal mereka keluar dari Mesir, keinginan Tuhan juga sudah diberikan kepada bangsa itu untuk selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan ingin berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu dibangun tabernakel. Ya, mengulang saja sedikit. Supaya apa? Supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah kalian, bersama-sama dengan kalian. Tapi ada tempat yang khusus. Kenapa? Karena Tuhan tetap kudus dan manusia kotor dengan dosa saat itu. Tidak bisa semua orang masuk ke tabernakel. Untuk masuk ke tabernakel harus bawa persembahan. Ada korban yang disembelih. Entah itu kambing, entah itu domba, entah itu merpati, apapun. Tidak bisa masuk ke tabernakel dengan tangan yang kosong. Sekalipun masuk ke tabernakel, mereka tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus di mana ada tabut perjanjian, lambang dari kehadiran Allah. Nah, untuk masuk bertemu dengan Allah itu pun hanya setahun sekali. Dan itu bisa dilakukan oleh imam besar saja. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan, ada orang yang ngomong kebaktian atau ibadah di mana saja juga sama aja. Tuhannya sama kok, Yesus Kristus. Alkitabnya, Injilnya sama. Jadi mau pergi kemana saja sama saja. Betul Tuhannya sama. Betul Injilnya, Alkitabnya sama. Tapi yang khotbahnya berbeda. Itu tetap manusia. Kalau saudara datang ke gereja yang salah, dengan maksud saya berkata, pemberita firman-Nya tidak memiliki dasar yang kuat, itu bisa membawa saudara ke pengenalan akan Tuhan yang salah. Contoh, tadi saya bilang, tidak bisa semua orang masuk ke tabernakel, khususnya tempat ruang Maha Kudus di mana ada peti perjanjian. Hanya imam besar. Tapi ada satu video yang saya lihat di YouTube. Sekarang kan banyak video yang bilang, khotbah terakhir dari pendeta ini. Khotbah terakhir dari pendeta itu sebelum dia meninggal. Banyak ya, banyak. Termasuk khotbah Bapak Gembala kita juga ada khotbah terakhir pendeta J.W. Handatu. Dan rata-rata hampir semua pendeta yang sudah meninggal, sekarang ada videonya. Disebut khotbah terakhir. Biasa supaya cari viewer. Ada satu video yang saya nonton. Khotbah terakhir dari satu pendeta A. Dan dia bilang dengan gagahnya, tugas saya adalah membawa saudara jemaat untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Dan jemaatnya bilang, haleluya, amin. Tugas saya hanya membawa saudara masuk ke ruang Maha Suci untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya, amin. Kalau saudara dengar sepintas seperti itu, saudara mungkin kedengarannya seperti, betul, bagus. Tugas hamba Tuhan adalah membawa jemaat untuk bertemu dengan Allah, dengan Tuhan Allah. Bukan, saudara. Yang bisa masuk, yang bisa bertemu saat itu,
Masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam besar. Dan imam besar kita yang bisa membawa kita masuk untuk bertemu dengan Bapa cuman Yesus Kristus. Saya tidak bisa bawa saudara untuk bertemu dengan Bapa. Pendeta Awandatu, pendeta siapapun, Billy Graham sekalipun tidak bisa bawa saudara untuk bertemu dengan Bapa. Yang bisa bawa kita semua bertemu dengan Allah Bapa hanya Yesus Kristus. Yang kami lakukan pemberita firman adalah mengenalkan Yesus, jalan dan keselamatan dan hidup itu kepada saudara. Untuk belajar pribadinya Yesus itu seperti apa. Saudara bukan harus memuji hamba Tuhannya, tapi harus memuji Yesusnya. Kenapa? Karena dia jalannya. Nah, tugas kami hanya membawa saudara memperkenalkan Yesus, membawa saudara kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan setia kepada Yesus. Jadi khotbah-khotbah seperti itu hati-hati. Hati-hati. Karena lebih menunjukkan kepada siapa saya untuk bisa membawa saudara ke dalam ruang Maha Kudus, ya, pendeta itu berkata. Nah, tabernakel waktu bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Setelah mereka keluar dari padang gurun masuk ke tanah Kanaan, tinggal di Yerusalem, ada bait Allah. Bait Allah didirikan di Yerusalem. Orang Israel betul untuk dua raja pertama, Daud dan Salomo, mereka ibadah. Tapi setelah Salomo mati, mereka jauh lagi dari Tuhan. Mereka menyembah lagi berhala. Mereka membelakangi Tuhan. Bait Allah disimpan berhala di situ. Sampai akhirnya diserang oleh bangsa Asyur, diserang oleh bangsa Babel, dan diasingkan mereka. Cerita bagian yang kita mau baca pada pagi hari ini adalah bagian dari sejarah saat bangsa Israel dibuang ke Asyur, 10 suku lenyap. Tinggal Yehuda dan Benyamin. Mereka dibuang ke Babel 70 tahun dan kembali ke Yerusalem. Saat mereka kembali ke Yerusalem dibagi 3 rombongan. Rombongan pertama dipimpin oleh Ezra. Tugas pertamanya adalah membangun kembali bait Allah, rumah Tuhan yang sudah hancur. Yang sudah hancur karena apa? Karena dihancurkan oleh Nebukadnezar. Karena Tuhan izinkan melihat dosa yang besar oleh bangsa Israel. Setelah mereka kembali dan mereka coba bangun, banyak tantangan sampai akhirnya mereka berhenti membangun bait Allah. Mari kita buka dan kita baca bersama saudara. Di Hagai 1 ayat yang pertama. Hagai cuma 2 fatsal, kita akan lihat dari Hagai pertama 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, begini firman Tuhan semesta alam. Perhatikan ya saudara ya. Ini Tuhan yang ngomong. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa Israel bicara belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat selanjutnya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah, R-nya huruf besar, bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Ya, jadi saudara lihat dari situ saja, mereka kembali tapi mereka bangun rumahnya sendiri untuk mereka tinggali dengan papan. Rumah dengan papan zaman dulu itu penggambaran dari satu rumah yang baik,
yang mewah. Tapi rumahku, bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Lihat baik-baik sekelilingmu. Lihat dalam-dalam kepada dirimu. Ayat 6, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas atau tidak hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, atau pegawai yang dapat gaji, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Sekali lagi di ayat 7 Tuhan berkata semesta alam, perhatikan keadaanmu, lihat keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu, R huruf besar. Bangun bait Allah, bangun tempat di mana aku tinggal. Aku disembah, aku ditinggikan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Lebih tepat dalam bahasa Inggris, I blow it. Aku meniupnya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Satu perikop yang sangat keras dan menyeramkan untuk saya pribadi. Tuhan menutup semua berkat-berkat bagi orang Israel. Disebut di ayat 11 yang barusan kita baca, kekeringan didatangkan oleh Tuhan. Bukan karena saudara, bukan karena lawan usaha saudara, bukan karena iblis, tapi Tuhan yang datangkan kekeringan. Dan kalau Tuhan sudah datangkan kekeringan di atas hidup kita, dijauhkan Tuhan, kita semua dapat itu. Tapi yang kita lihat, dari gunung, gandum, anggur, minyak, semua yang dihasilkan tanah, manusia dan hewan. Dan yang paling parah, kalimat terakhir di ayat 11, ke atas segala hasil usaha. Tuhan datangkan kekeringan. Kenapa? Karena ada satu hal, rumahnya tidak dibangun. Orang Israel sibuk membangun rumahnya sendiri. Tapi rumah Tuhan yang sudah ditugaskan oleh Tuhan, yang sudah difirmankan oleh Tuhan, menjadi yang pertama saat kamu kembali ke Israel. Aku yang mengeluarkan kamu dari Babilonia, aku yang melepaskan kamu. Dan pertama yang kamu harus bangun adalah rumah Allah. Dan yang mereka lakukan, mereka stop bangun rumah Allah. Dan mereka bangun rumahnya sendiri. Di ayat sebelumnya dikatakan kita menabur banyak, tapi bawa pulang hasil sedikit. Makan nggak kenyang, minum nggak puas, berpakaian nggak hangat. Orang yang bekerja untuk gaji seperti disimpan dalam pundi yang berlubang. Nggak bisa nabung, semuanya sia-sia. Ayat 9, kamu mengharap banyak tapi hasilnya sedikit. Kalaupun kamu bisa membawanya pulang ke rumah, aku tiup. Hilang semua. Oh saudara, ini satu keadaan manusia yang sangat parah.
Saya percaya tidak ada satupun di sini yang mau mengalami seperti ini. Apapun yang kita usahakan seperti sia-sia. Kita ingin banyak tapi hasilnya sedikit. Apa yang kita menjadi tujuan tidak pernah tercapai. Lalu kita bingung. Kenapa ini semua terjadi? Saya pakai contoh cepat saja. Saya punya mobil. Mobil saya itu remnya saya ganti. Rem depan kiri kanan. Cakram dengan disc brake-nya, disc-nya piringannya dengan brake pad-nya ya. Mungkin kalau ibu-ibu kurang tahu, tapi kalau bapak-bapak tahu nanti tanya aja di rumah itu apa yang si Revi omongin itu ya. Saya ganti depan kiri kanan, belakang tidak karena belakang masih tromol, nggak bisa diganti. Tapi depan saya ganti di bengkel yang bagus di Jakarta, pakai merek Brembo. Begitu saya ganti, saya pulang, bunyi, cit gitu, setiap direm bunyi. Ditanya sama si bengkelnya, gimana kok itu hasilnya bagus nggak? Bagus sih pakem, tapi bunyi. Wah, bawa balik sini, kita ganti. Saya bawa balik ke itunya, ke mereka. Diganti brake pad-nya, sama yang baru, merek Brembo juga. Pulang lagi. Gimana kok masih bunyi? Waduh, ini kita mesti komplain ke Brembo-nya ini. Nggak bisa gini, bikin malu. Bawa balik kok. Saya balik lagi itu untuk yang ketiga kali datang ke tempat yang sama. Ini bengkel bagus. Kita ganti disc brake-nya. Ini disc brake baru nih Brembo. Diganti lagi sama Brembo yang baru. Pup, pasang. Pulang lagi. Gimana kok? Masih bunyi. Wah, bingung dia. Ya udah kok, nanti kita... Saya mau komplain dulu ke pabriknya, kita mau retur. Kalau mereka setuju, kita retur barangnya Koko, uang kembali. Oh ya udah. Tapi saya nggak bisa. Saya tuh orangnya nggak tahan kalau ada yang salah, ada yang ngaco di dalam mobil, ya. Apalagi bunyi. Saya bawa ke bengkel yang lain yang nggak kalah terkenal, saudara. Saya kasih tahu begini. Oh itu coba kita bersihkan. Terus brake pad-nya digerinda pinggir-pinggirnya supaya nggak bunyi. Pasang, coba. Oh nggak bunyi. Ya, pasang dekat tokonya, begitu coba nggak bunyi. Begitu saya pulang lagi ke Cianjur, bunyi tetap. Itu bengkel yang lain yang nggak kalah terkenal. Pusing saya bawa ke Bandung, saudara. Di sana juga bengkel yang terkenal, yang bagus, udah puluhan tahun, jago lah menangani. Saya ceritakan hal yang sama. Begini. Oh coba kita ganti. Kita ganti brake pad-nya, yang Brembo dicabut, pasang merek lain, Nexter, buatan Jepang. Bersihin apa? Pergi. Masih bunyi. Ini gimana saya pikir? Rem sudah diganti pakai merek yang baru, sudah 3 bengkel yang berbeda untuk coba menghilangkan masalahnya, tapi tetap bunyi. Akhirnya saya nyerah, saya bawa ke bengkel resmi, bengkel Toyota. Kebetulan mobil saya juga Toyota. Jadi saya bawa ke bengkel yang pabriknya lah, pembuatnya. Begitu saya bawa ke pabriknya, singkat cerita, ternyata masalahnya bukan di rem depan yang diganti oleh mereka. Masalahnya di rem tromol yang belakang. Itu yang bunyi. Jadi terus saya belajar, kita tuh mungkin saya juga manusia seperti itu kadang ya. Begitu ada masalah, kita pikir sumbernya ini nih. Dan kita kejar itu sumber, kita coba perbaiki itu sumber masalah. Karena kita yakin penyakitnya tuh itu. Ternyata udah lama-lama nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena sumbernya bukan di situ. Sumbernya di tempat yang lain. Dan kita bisa tahu kenapa saat kita bawa ke Toyota, yang bikin mobilnya jauh lebih tahu dari bengkel manapun. Nah saudara juga kalau misalnya ada masalah, bawa ke yang bikin saudara. Siapa pencipta saudara? Tuhan. Saudara bisa lari ke teman, saudara bisa cerita ke saudara bisa menghubungi psikolog atau psikiater apapun.
Tapi kalau bawa ke penciptanya, itu dia lebih tahu sumber penyakitnya di mana. Dan dia bisa tunjukkan. Oh, bukan di situ. Kadang kita pikir saat ada masalah di dalam hidup kita, masalahnya kita tunjuk orang lain. Gara-gara dia sini. Gara-gara bos gua sini dia salah ambil keputusan. Gara-gara anak buah gua sini dia tidak melaksanakan keputusan. Gara-gara saingan kompetisi usaha gua nih dia licik. Tanpa lupa mungkin masalahnya bukan di mereka-mereka. Tapi ada di dalam kita. Ini penyakit orang. Enggak di mana, enggak siapa, tetap penyakitnya begitu. Saat ada masalah yang disalahin orang lain. Makanya kalau saudara ingat yang lagi rame, ada satu pemuka agama mau masuk Singapura, ditolak. Ya kan? Yang dimarahin siapa? Singapurnya yang salah, ya. Sampai di demo segala macam. Pakai ratusan orang harus minta maaf katanya Perdana Menteri Singapura. Terus diusir dubes kalau nanti pemerintah apa. Karena mereka tidak punya kemampuan, tidak bisa melihat bahwa masalahnya ada di mana. Saudara, dalam bidang apapun, dalam usaha apapun, masalah pasti ada, betul. Dan saat masalah itu timbul, kita ingin menghilangkan masalah itu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Betul. Untuk menghilangkan masalah, kita harus tahu sumber masalahnya. Makanya untuk mengetahui penyakit seseorang saja dokter, susah. Sumbernya di mana? Hasil darah terus diambil berkali-kali. Sampai ada yang pindah rumah sakit masih nggak ketahuan ini penyakitnya apa. Gejalanya ada, penyakitnya apa nggak tahu. Pindah ke Singapura juga nggak tahu ini penyakitnya apa. Gejalanya sama. Untuk mengetahui, untuk menghilangkan penyakit harus diketahui sumbernya ada di mana. Begitu ketahuan sumbernya ada di mana, baru bisa disembuhkan. Bangsa Israel saat itu tidak tahu sumbernya ada di mana. Mereka mengalami itu. Mereka tidak sadar bahwa sumbernya ada di dalam diri mereka. Diri mereka yang mana? Yang tidak mendengar dan taat kepada firman Tuhan untuk membangun rumah Tuhan pertama. Rumah Tuhan di depan, di awal. Diutamakan itu dulu yang jadi, baru rumahku. Rumah Tuhan dulu dibangun jadi supaya Tuhan tinggal, baru rumah pribadiku sendiri. Agar aku bisa tinggal. Ada masalah, ada gejalanya. Tuhan sendiri yang bilang, lihat keadaanmu. Nggak sadar mereka, saudara, nggak sadar. Lihat keadaanmu. Lu makan nggak kenyang, minum nggak puas, pakai baju nggak hangat, dapat gaji nggak bisa nabung, bolong terus apa semua. Kamu mengharapkan yang banyak, tapi dapatnya justru sedikit. Begitu ada yang sedikit juga, bawa pulang ke rumah, ditiup, hilang semua. Itu gejalanya, tapi mereka tidak sadar. Sampai Tuhan yang harus datang dan berkata, lihat keadaanmu. Cek diriku, cek dirimu masing-masing. Sadar, coba lihat. Apa ada yang tidak benar? Apa ada tujuanmu yang tidak sampai pada hari-hari ini? Ada keinginanmu yang tidak pernah tercapai? Coba lihat keadaanmu. Coba perhatikan, apa betul firman Tuhan sudah kau dengar, sudah kau taati? Khususnya di sini bangsa Israel bilang, bangun rumah untuk Tuhan, baru rumah untukku. Makanya saudara, satu-satunya orang di dalam Alkitab, orang ya, bukan malaikat, yang disebut oleh Tuhan, kepadanyalah hatiku berkenan. A man who after my own heart. Seorang manusia yang mengejar hatiku, dengan kata lain, orang yang memiliki hati yang sama dengan aku. Itu kata Tuhan. Cuma satu. Siapa saudara? Manusia nih, manusia biasa. Siapa saudara? Ya, Daud. Satu-satunya orang yang Tuhan bilang memiliki hati yang sama denganku. Kenapa? Karena saat dia tinggal di istana, di rumah yang bagus. Istana yang dibangun bukan oleh dirinya sendiri, oleh raja lain. Dia bilang, aduh,
ke Nabi Nathan. Aduh, coba lihat ya. Itu tabernakel, peti tabut perjanjian masih tinggal di kemah di kain. Sedangkan aku sudah tinggal di rumah yang bagus ini. Coba biarlah aku mau bangun rumah, bait Allah, tempat yang baik untuk tabut perjanjian itu. Ada keinginan dari hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Singkat cerita, Tuhan tidak izinkan, betul. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat keinginannya. Soal bisa atau tidak bisa, itu nanti tergantung Tuhan. Tapi yang pertama Tuhan lihat hati. Niatnya ada nggak membangun itu? Yang membangun bait Allah adalah Salomo. Salomo bangun bait Allah 7,5 tahun, saudara. Dia bangun bait Allah dulu, baru istananya. Rumah untuk Allah dulu, baru rumah untuk dirinya sendiri. Sebelum bait Allah selesai, dia tidak bangun istananya. Dia utamakan itu. Kenapa? Karena dia tahu menempatkan Allah di atas segalanya. Tuhan Allah akan memberikan apapun yang dia butuhkan. Makanya disebut tidak akan ada raja lain yang lebih kaya atau yang lebih berhikmat sebelum kamu dan sesudah engkau nanti selama-lamanya. Kenapa? Karena dia membangun rumah untuk Allah terlebih dahulu sebelum rumah untuk dirinya sendiri. Itu yang tidak ada pada orang-orang Israel saat mereka kembali dari Babilonia. Dan apa yang mereka alami? Kesialan, kemalangan yang terus berulang-ulang. Dan mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu. Kenapa? Karena hati mereka sudah penuh dengan keinginan-keinginan mereka sendiri. Sudah penuh dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Makanya saudara, coba kalau kita lihat satu ayat yang sangat terkenal di Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Ini Tuhan bicara mengenai orang Yehuda, orang Israel. Ya, kalau kita baca dari ayat 1 terlalu panjang, tapi hatinya sudah membatu. Kalimat terakhirnya apa, saudara? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Coba kita lihat dulu bahasa Inggrisnya aja sekali. The heart is deceitful, menipu above all things, di atas segala sesuatu. And desperately wicked. Sangat-sangat jahat. Who can know it? Siapa yang tahu? Kalau hati orang sudah membatu, hati yang jahat itu sudah keras. Orangnya sendiri tidak sadar, saudara. Makanya kenapa ada orang yang tega membunuh anak, membunuh istri, membunuh nenek, membunuh ayah, membunuh ibu, membakar anaknya, dan seterusnya. Kenapa? Hatinya sudah keras, membatu, jahat. Dan apakah dia tahu bahwa dia jahat? Tidak. Manusia yang sudah dalam kondisi hati yang keras, dia tidak akan sadar bahwa hatinya keras. Yang dia tahu, apapun yang dia pikirkan, keputusan yang dia ambil, apapun yang dia lakukan, pasti benar. Makanya kita punya bangsa Indonesia selalu bermasalah dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang hatinya sudah batu, membatu keras. Nggak sadar apa yang mereka kerjakan salah. Dalam hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 jawabannya. Aku Tuhan. Dia sendiri yang bilang. Yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Cuman Tuhan yang bisa menguji. Cuman Tuhan yang bisa mengetahui. Cuman Tuhan yang bisa menyelidiki hati. Jadi coba saudara. Jelas saya tidak tahu hati saudara.
Saudara juga tidak tahu hati saya. Jangankan saya dengan saudara, mungkin suami atau istri saudara yang duduk di sebelah pun tidak tahu sebetulnya hati saudara. Dan yang paling parah mungkin hati saudara sendiri pun saudara tidak tahu. Dan itu hati yang bisa menipu. Karena hati kadang suka melakukan hal yang berlainan dengan apa yang kita inginkan di rumah tuju. Rasul Paulus bilang, apa yang aku kehendaki tidak aku kerjakan. Tapi yang aku kerjakan adalah yang tidak aku kehendaki, yaitu hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena hatinya sudah keras oleh dosa. Nggak bisa ditegur oleh orang lain lagi. Saudara yang kekasih, ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sudah kita lihat, apa yang bangsa Israel alami saat itu, sudah setimpal dengan perbuatan mereka. Yaitu apa? Mereka membangun rumah untuk diri mereka masing-masing, dan mereka bilang, rumah Tuhan ini belum saatnya. Hati mereka berbeda dengan hati Tuhan. Tuhan ingin tinggal bersama dengan mereka saat itu di dalam bait Allah. Tapi mereka tidak punya kerinduan yang sama dengan Tuhan. Oleh karena itu orang-orang yang seperti itu beda dengan orang-orang yang seperti Daud atau Yusuf. Orang-orang yang selalu mencari dan mengandalkan Tuhan. Dalam segala masa, dalam kegelapan apapun, tetap Daud dan Yusuf orang-orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi, itu kerinduan Tuhan untuk ada beserta dengan kita. Tapi yang kita mesti camkan, di mana aku berada, di mana Tuhan berada, kamu manusia berada. Jangan dibalik. Di mana aku berada Tuhan, aku ingin engkau juga berada. Itu bukan firman Tuhan. Itu doa permohonan. Tapi firman Tuhan sebetulnya, di mana aku berada, di situ kamu berada. Di mana firmanku kukatakan, di situ kamu dengar. Di mana firmanku turun, kamu taat dan lakukan. Di mana ada keinginanku, kamu nurut aja. Jangan bawa-bawa keinginan sendiri sama Tuhan. Aduh, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang menjanjikan hal-hal yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan. Kenapa kita masih mau pakai jalan kita? Tuhan sudah bilang, bangun rumahku. Kenapa kita masih tetap bangun rumah kita sendiri? Nah, di dalam Yohanes 15, ayat-ayat terakhir, ayat yang pertama lah, nggak apa-apa ya. Kita mulai baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama dia bilang tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kita rantingnya, saudara, artinya kita menempel kepada pokok. Kalau pokok pindah, ranting yang baik dia akan ikut pindah. Kalau
Pokok itu bergerak ke kanan, dia akan tetap ikut ke kanan. Pokok bergerak kemanapun, dia akan tetap melekat kepada pokok. Ranting itu kita semua. Karena apa? Karena disebut, ranting tidak dapat berbuah sendiri. Kalau kita tidak menempel kepada pokok itu, kepada pribadi Yesus itu. Makanya pentingnya membangun rumah untuk Tuhan tinggal di antara kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menempel kepada pokok itu. Jangan sampai, saya pernah dengar ada satu kata-kata, jangan sampai kita seperti ranting yang sudah patah dan jatuh. Tapi kita masih dekat sama pokoknya. Tapi kita sudah tidak nempel lagi. Kita sudah lepas dari kasih itu. Kita sudah lepas dari pemeliharaan Allah itu. Tapi kita kayak masih dekat sama dia. Kita masih tetap doa, kita tetap baca firman Tuhan, kita masih tetap beribadah, kita memberi persembahan, kita menyanyi. Tapi tidak ada yang mengalir ke hidup kita itu. Tidak ada buah. Sebetulnya gampang lihat orang Kristen. Lihat saja mereka berbuah atau tidak dalam hidupnya. Sebab ranting tidak dapat tinggal sendiri dan tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ayat yang kelima, ayat terakhir. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia, apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kerinduan Yesus kepada kita semua, khususnya pagi ini, adalah memang selalu bersama dengan kita. Supaya dimanapun aku berada, di situ pun kamu berada. Bukan saja bicara mengenai nanti, rumah Bapa di surga, di mana kita menikmati hidup kekekalan. Tapi juga di mana kita masih menjalani hidup kita yang sementara di bumi ini. Karena kita pun ingin, dia pun ingin untuk hidup bersama-sama kita. Karena dia tahu, saudara camkan, karena dia tahu, tanpa dia, kita tidak dapat berbuah apa-apa. Masalahnya, apakah saudara tahu dan sadar mengenai itu? Jangan sampai kita seperti orang Israel. Sudah melakukan semuanya dan tidak membuahkan apa-apa. Pun tidak sadar. Sampai akhirnya firman itu harus datang sendiri. Mari saudara, bangun kembali rumah Tuhan itu. Rumah yang mungkin pernah hancur. Karena dosa, karena kesalahan kita. Buatlah tubuh kita, hati kita tempat yang terbaik untuk Tuhan. Tinggal bersama dengan hidup kita. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya akan berdoa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menegur kami. Ampuni kami jika ada di antara kami sama seperti orang-orang Israel itu. Yang tidak sadar bahwa selama ini apa yang kami lakukan sia-sia sebetulnya. Semua yang kami usahakan tidak pernah ada hasilnya yang baik. Tujuan cita-cita mimpi kami tidak pernah tercapai. Dan kami mencari di tempat yang salah untuk menyelesaikan semua masalah itu. Dan Kau dengan firman-Mu mengingatkan untuk coba melihat ke dalam hati kami. Melihat hati kami. Apakah masalahnya ada di dalam hati kami sendiri yang tidak membangun rumah untuk-Mu untuk tinggal di dalam hati kami. Bapa yang baik, ampuni jika kami bersalah. Ampuni jika kami selama ini jauh daripada-Mu. Ampuni jika kami tidak pernah lagi menyapa-Mu lewat doa atau lewat pujian. Kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Membangun kembali rumah itu. Agar kami sadar dan kami tahu bahwa tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau dalam hidup kami, kami bisa berbuah banyak dan melakukan hal apapun. Apapun yang kami minta, Engkau akan berikan. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Senantiasa mampukan kami semua
agar kami boleh menjadi umat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Umat-Mu yang senantiasa mencari, merindukan kehadiran-Mu, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Bapa yang baik. Senantiasa Roh Kudus-Mu bekerja terus. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan atas setiap benih firman yang sudah disebarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan alaskan semuanya di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih Bapak Pendeta Revi Awandat untuk firman-Nya. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gunadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Boleh saudara mengangkatkan tangan? Oh ada ini Pak Leon sama Tante. Ada lagi juga Ibu. Ya, wah kita sambut dengan sukacita ya, walaupun baru hadir di tempat ini ya. Saya percaya nanti minggu depan juga pasti hadir lagi. Oke, minggu depan kita tetap ibadah di tempat ini secara onsite dan juga ada bison jam 8 dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25 dan juga untuk mungkin saudara-saudara ada familinya atau anak dan lain sebagainya yang di luar kota yang mau ikut ibadah melalui Zoom juga bisa melalui Zoom dengan join ID seperti yang tertera. Dan selanjutnya untuk saudara-saudara juga yang mungkin masih ada kendala atau belum bisa menggunakan Zoom, bisa mengakses nanti melalui YouTube. Tinggal diketik aja di YouTube-nya JE Awandatu Ministry. Nanti tampilannya kurang lebih seperti di layar. Saudara nanti bisa lihat di sana ada kebaktian PDAMS, ya, kemudian juga di Cianjur ada SAC dan juga kalau saudara yang rindu ingin mendengar atau video lagu dari Bapak almarhum Bapak Gembala kita juga ada di YouTube, ya. Dan juga hari Selasa kami mengundang Bapak Ibu juga untuk ikut Beatstone malam. Ibadahnya ini jam 7:30 sampai 8:30 itu melalui Zoom. Bapak Ibu juga bisa ikut melalui Zoom dengan meeting ID yang sama. Namun kalau ada kendala bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor WhatsApp yang tertera. Selanjutnya hari Kamis saudara tanggal 26 Mei kita juga ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu jam 8 kita ada beson dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Ini juga ada live streamingnya melalui Zoom. Dan selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu nanti jam 10.15 ya. Mohon orang tua memberi tahu ini ada ibadah juga melalui Zoom. Nah, dengan ID yang tertera dan juga jika informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Dan selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 kami juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom usia tunas setiap hari Jumat ya, Jumat malam jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan selanjutnya untuk remaja dan dewasa muda, ini beberapa juga saya lihat di sini masih belum join, kami mengundang untuk ikut bersama-sama untuk sharing ibadah Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Fungling, Ibu Lingling, atau bisa menghubungi ini di depan ada Michelle, benar nggak? Dan lain sebagainya di sini. Ya kita bisa sharing bersama. Dan terakhir saudara, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kedisiplinan saudara-saudara semua di sini, di mana menjalankan protokol ibadah di PDAMS ini dengan ketat, sehingga kita bisa terus melakukan ibadah melalui onsite. Kami mengharapkan dan juga berterima kasih juga saudara-saudara disiplin menggunakan masker selama ibadah, tidak melepas masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, menghindari sementara ya jabat tangan, dan juga mengikuti petunjuk dari usher nanti saat keluar, dan juga untuk mohon tidak makan atau minum selama dalam ruang ibadah. Dan saudara yang ingin memberikan kolekte bisa di setiap bangku masing-masing ada amplop, nanti pada saat keluar bisa memasukkan kolektenya dan amplop memasukkan dalam kotak kolekte. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus.
kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Pada akhir dari ibadah ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah pimpin semuanya. Dan kami merasa bahwa kami diberkati Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau tetap menghendaki Tuhan supaya kami peka akan suaramu, peka akan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami boleh berada di mana Engkau berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik tua maupun muda Tuhan, semua Engkau berkati, semua Engkau sudah lawat, semua Engkau sudah jamah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang menjadi keperluan kami, baik jasmani amat terlebih kerohanian kami Tuhan, Engkau juga sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa datang beribadah. Engkau juga menolong mereka, tetap memberikan kerinduan kepada mereka, tetap memberikan kesetiaan, supaya satu kali mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Ibu Mele yang dalam keadaan perawatan, mungkin Tuhan Yesus Engkau juga menolong, menjamahnya Tuhan Yesus, melawatnya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dia boleh merasakan kasih setiamu. Bapak Lukas ya Tuhan Yesus yang sudah lanjut usia, Engkau juga Tuhan menolong, melawat. Bapak Robi Tuhan, baik Ibu Uyong, semua Tuhan Yesus Engkau lawat. Baik Ibu Papau Tuhan, Engkau juga melawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mencintai kami dan Engkau peduli kepada kami Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang Engkau biarkan Tuhan, karena Engkau mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga ada bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus selalu mengikat kami menjadi satu. Sampai kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.